Shalom anak-anak. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ayo kita perhatikan panduan ibadah online berikut ini. Diharapkan bimbingan dari orang tua selama mengikuti ibadah secara online. Anak-anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun kita berada, termasuk pada saat kita di rumah. Anak-anak siap beribadah dengan pakaian yang rapih dan sopan, seperti sedang berada di gereja. Anak-anak dapat mengikuti arahan dari ibu guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Selama mengikuti ibadah, anak-anak harus ingat, fokus dan tidak melakukan kegiatan lain seperti tidur, bermain, dan makan. Anak-anak, mari siapkan hati dan sikap yang manis untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Iya, baik, yes, boom. Ya, adik-adik semua, satu minggu sudah berlalu dan kali ini kita akan kembali beribadah di hari Minggu ini. Ya, meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah saja. Untuk itu adik-adik semua, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan siapkan persembahan kita untuk kita mulai ibadah kita saat ini. Mulai ibadah kita, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu lamanya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kembali kami datang untuk beribadah kepadamu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Amin. Adik-adik semua, silakan duduk kembali. Ya. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Selama satu minggu ini, adakah di antara adik-adik yang pernah melakukan kesalahan? Ya, anak sekolah minggu harus jujur, jadi tidak boleh bohong ya. Katanya ada yang suka pukul adiknya. Iya, katanya ada juga yang suka bicara kotor. Perbuatan-perbuatan itu semua tidak disenangi oleh Tuhan Yesus.
Yang pasti bahwa semua anggota tubuh yang Tuhan Yesus sudah karuniakan kepada kita harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tangan bukan dipakai untuk memukul adik, atau mengganggu adik, atau kakak, atau teman-teman kita. Tapi tangan kita gunakan untuk menolong adik, menolong kakak, bekerja, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Demikian pun dengan mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan semua yang ada di anggota tubuh kita gunakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, adik-adik, untuk itu mari kembali bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Oh Be Careful. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu tersebut. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan cerita Alkitab. Karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama. Baik kami yang ada di sini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin kami di dalam kami mendengarkan cerita Alkitab. Ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Musa dilahirkan. Nah,
Untuk minggu ini kita akan mendengarkan lanjutan cerita Musa. Silakan anak-anak duduk yang tenang dan selamat mendengarkan cerita Alkitab. Hari berganti menjadi minggu, minggu pun juga berganti menjadi bulan. Bulan berganti menjadi tahun. Tahun-tahun berlalu dilalui oleh Musa. Sekarang Musa tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Wah, anak-anak, sekarang Musa sudah menjadi besar. Dia sangat gagah dan kuat. Sebenarnya Musa adalah anak orang Israel. Tetapi Musa hidup dan tinggal di Mesir. Karena pada waktu masih kecil, Musa diambil di Sungai Nil oleh istri Raja Firaun, istri Raja Mesir. Aduh, bolehkah saya istirahat sebentar? Karena dari tadi saya kerja terus, tidak pernah istirahat. Capek sekali Mika, kasihan. Tidak boleh. Kamu tidak boleh istirahat. Pokoknya kamu harus kerja terus dan kerja terus. Kapan kamu istirahat, maka saya akan memukul kamu memakai cambuk ini dengan keras. Ternyata di Mesir orang-orang Israel dipaksa untuk bekerja. Musa melihat orang Israel disiksa. Musa melihat orang Israel disuruh untuk bekerja keras tanpa berhenti. Musa juga melihat mereka dipukuli dengan cambuk tanpa belas kasihan. Akhirnya Musa membantu orang Israel. Musa pun membunuh orang Mesir yang telah menyiksa orang Israel. Kemudian Musa lari ke tanah Midian. Di Midian, Musa bekerja sebagai pengembala. Setiap harinya Musa mengembalakan domba-dombanya di Gunung Horeb. Pada suatu hari, Musa mengembalakan domba-dombanya di Gunung Horeb. Tiba-tiba, tampak dari kejauhan, Musa melihat ada nyala api di antara semak duri. Kok nyalanya api terang sekali, tapi kenapa pohon dan rumput di sekelilingnya tidak terbakar ya? Kenapa ini bisa terjadi ya? Kalau begitu, saya mau ke sana mau melihat apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Musa pun pergi mendekati api tersebut. Berhenti, berhenti. Kamu tidak boleh kemari, Musa. Musa, kamu harus melepaskan sandal kamu, karena tempat ini adalah tempat saya, dan tempat ini kudus. Akhirnya Musa pun mengerti bahwa nyala api itu adalah Tuhan. Tuhan pun berbicara kepada Musa. Musa, saya sangat sedih, karena saya melihat orang-orang Israel disiksa. Mereka bekerja dengan keras, mereka juga dipukul dan dicambuk. Tapi saya akan menolong orang-orang Israel, dan saya akan membebaskan orang Israel dari Mesir. Sekarang Musa, kamu pergi menghadap Raja Firaun, supaya ia mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa pun berkata, Tuhan, tapi saya tidak pandai berbicara. Bisa-bisa nanti orang Israel akan menolak saya. Musa, kamu jangan takut, karena saya sendiri yang akan menyertai engkau. Sekarang, kamu ambil tongkat itu, dan tongkat itu dapat berubah menjadi ular, agar orang Mesir percaya kepada kamu bahwa saya Tuhan yang telah mengutus kamu untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang, pergilah ke Mesir bersama dengan Harun
untuk membebaskan bangsa Israel. Musa pun bersedia pergi melaksanakan perintah Tuhan. Karena Musa percaya Tuhan akan menolongnya. Dan Tuhan sudah berjanji kepadanya. Dan Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Anak-anak, Tuhan juga akan menolong kita seperti Musa. Yang penting kita mendengarkan serta melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Musa diutus Tuhan. Musa diutus Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari orang-orang yang menyiksa mereka. Dan sekarang, anak-anak, mari, ayo ambil semua Alkitabnya. Ayo, kita pegang semuanya. Kemudian mari kita buka sama-sama. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 3 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 3 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-12. Ayo kita buka bersama-sama. Ibu ulangi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 12. Jangan lupa dibaca ya. Demikianlah cerita Alkitab kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik semua, kita semua sudah mendengarkan cerita. Kakak juga sudah mendengar cerita. Dan kakak yakin semua pasti bergembira karena sudah mendengarkan cerita yang baru. Kakak juga begitu. Untuk itu, mari kita kembali memuji Tuhan. Saya dalam, luar, atas, bawah, semua bantu. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Semua, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Untuk itu, adik-adik semua siapkan persembahannya. Persembahannya ditaruh di sebelah tangan kanannya ya. Oke, sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus tetap memelihara kami sepanjang minggu lamanya ke depan, di dalam kami belajar di rumah, bermain di rumah, dan membantu kedua orang tua kami di rumah. Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang cukup. Demikian pun kepada kedua orang tua kami, sertai mama dan bapa dalam bekerja, tetap Engkau peliharakan mereka ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan dan kesehatan,
dan berikan juga tanggung jawab di dalam mereka bekerja. Ya Tuhan Yesus, sertai juga teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, jamah tubuhnya yang sakit, Engkau datang sebagai dokter yang tiada kelihatan, memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami. Demikian pun kepada teman-teman kami yang tidak sempat beribadah bersama dengan kami, oleh karena mereka lupa dan lalai. Tuhan Yesus ingatkan untuk minggu depan, sehingga kami tetap beribadah bersama-sama, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sertai bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi virus corona saat sekarang ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh terhindar dari penyebaran virus tersebut. Biarlah virus ini ya Tuhan boleh lalu dari kehidupan kami semua umat manusia di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati ya Tuhan Yesus agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik dalam kehidupan kami. Berkati yang masih ada pada kedua orang tua kami. Ya Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang seminggu lamanya ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, kembali kita bangkit berdiri, dan kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mengakhiri ibadah kita, adik-adik semua, kita berdoa. Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya kasih Tuhan Yesus tetap memelihara kita saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Berjalan ke Kanaan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah, salam sehat selalu.